depan bisa dimulai ya. Halo, Ya, Bapak Pak. Ibu, kita mulai ya. Oke, Pak. Baik. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu materi tentang tauhid. Persisnya yaitu tentang mengenal Allah atau metodologi mengenal Allah, dan kita sudah masuk ke sifat 20 ya. Nah, sifat 20 itu kemarin kita bahas menjadi apa di dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 kategori: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, yang lalu kita sudah membahas sifat 20 kategori sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada satu sifat, yaitu sifat wujud, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kita sekarang akan masuk ke sifat 20 kategori salbiyah. Sifatnya ada 5 ya, sifatnya ada 5: kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah ya. Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat walafiat dan kita bisa mendapatkan wawasan baru. Semoga Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajarannya. Sebelum kita masuk ke sifat 20 kategori salbiyah, saya akan ulang sedikit sekilas tentang sifat 20 kategori nafsiyah, yaitu sifat wujud ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kata wujud atau kata wajada itu diartikan dengan mencium, merasa, kemudian menemukan, menemui, atau ketemu, juga diartikan menjumpai, juga diartikan menaruh keinginan, mampu, sanggup, membawa, dan memperoleh. Itu arti kata wujud wajada di dalam Al-Qur'an. Berarti dengan Allah kita juga mampu seperti pengertian tersebut, walaupun dengan Allah kita tidak dapat melihatnya, tetapi bisa mencium, bisa merasa, bisa menemukan, menemui, atau menjumpai, atau menaruh keinginan. Nah, kemarin sudah ada kesimpulan bahwa kepada Allah kita tidak bisa menjangkau dengan penglihatan mata. Artinya Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tetapi dengan Allah kita bisa bertemu atau liqa. Allah itu meliputi seluruh alam semesta, termasuk dengan manusia. Bahwa juga kepada Allah kita bisa mengenal, bahasanya ma'rifat. Dan kita bisa bersaksi kepada Allah dan juga ilah. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah untuk disempurnakan lewat tidur dan atau namanya mati. Nah, sekarang kita akan masuk sifat 20 kategori salbiyah. Ya, salbiyah. Kan yang pertama nafsiyah, yang kedua adalah kategori sifat salbiyah. Salbiyah itu diambil dari kata salaba. Salaba, ya. Saya ulang. Sifat atau salbiyah diambil dari kata salaba. Salaba artinya atau maknanya sifat untuk menolak atau menangkis terhadap sesuatu yang tidak pantas. Tidak pantas bagi kesempurnaan Allah. Jadi sekali lagi, sifat salbiyah
Dari kata salaba berarti menolak atau menangkis terhadap sesuatu yang tidak pantas bagi kesempurnaan Allah. Nah, yang termasuk kategori salbiyah ada 5 sifatnya, yaitu kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ya. Nah, sebenarnya baik sifat nafsiyah dan sifat salbiyah adalah sifat untuk menguji segala sesuatu yang bisa disebut dengan Tuhan. Ya, jadi sesuatu itu bisa disebut dengan Tuhan jika memiliki kategori nafsiyah dan salbiyah. Yaitu yang pertama, bahwa yang disebut Tuhan itu harus wujud. Wujud artinya ada dan ketemu terus-menerus. Yang kedua, bahwa Tuhan itu harus kidam. Kidam artinya lebih dulu dari segala sesuatu. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu harus bako. Bako artinya kekal dan tidak pernah berubah. Yang keempat, bahwa Tuhan itu harus mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan yang lain. Yang kelima, Tuhan itu harus qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri, tidak ketergantungan kepada yang lain. Dan yang keenam, Tuhan itu harus wahdaniyah, wahid atau ahad. Jadi satu atau tunggal, satu dan tunggal. Jadi nafsiyah 1, salbiyahnya 5, jadi 6. Itulah sifat untuk menguji segala sesuatu itu disebut sebagai Tuhan. Saya akan kasih contoh untuk menguji sesuatu yang mengaku menjadi Tuhan. Misalnya, satu ketika barangkali ya, ada yang mengaku kepada kita sebagai Tuhan, misalnya ya, misalnya ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Bu Farida masih bunyi ya itunya ya, mikrofonnya. Ya, jadi saya akan kasih contoh kasus untuk menguji sesuatu itu, sesuatu yang mengaku sebagai Tuhan. Barangkali satu ketika ada sesuatu yang datang menghampiri kita dan mengaku sebagai Tuhan, misalnya ya, mengaku sebagai Tuhan. Misal, ada iblis misalnya. Ada iblis mengaku menjadi Tuhan dalam bentuk cahaya, misalnya. Misalnya ada iblis yang mengaku sebagai Tuhan dalam wujud sinar atau cahaya. Gimana kita menguji bahwa si sinar itu cahaya, si sinar atau cahaya itu Tuhan? Misalnya ada seseorang yang melakukan meditasi atau wiridan atau zikir di malam hari, misal ya. Lalu tiba-tiba ada cahaya atau ada sinar yang muncul dari atas. Ya, di depan kita. Kemudian dia mengaku, wahai si fulan, aku adalah Tuhan, misalnya. Aku adalah Allah. Nah, kita jangan langsung percaya ketika ada sesuatu itu mengaku sebagai Allah. Kita harus menguji kebenaran pengakuan itu. Gimana cara menguji? Yang pertama, ya dengan yang 6 tadi ngujinya. Ngujinya seperti ini. Sebelum kita melakukan zikir atau wirid atau meditasi, kan tidak ada sinar, tidak ada cahaya. Nah, kemudian tiba-tiba ada cahaya atau sinar. Berarti sinar tersebut tidak kidam. Kidam tuh
tidak awal, karena keberadaannya diawali oleh ketiadaan atau diawali oleh orang yang zikir duluan. Berarti dengan satu sifat saja dia gagal sebagai Tuhan. Karena dia diawali oleh yang lain. Kidam itu yang mengawali, bukan diawali oleh yang lain. Kemudian, jika keberadaan sinar tadi itu tidak ada, sebelumnya kan tidak ada. Kemudian menghilang, tidak ada lagi. Berarti sinar tadi tidak bako, tidak kekal, karena bisa menghilang. Berarti, kalaupun dia lebih dulu ada, kemudian dia tidak ada, menghilang, berarti dia tidak kekal, tidak bako. Gagal yang kedua. Berikutnya, sinar yang muncul keberadaannya seperti sinar matahari. Misalnya kok cahayanya seperti sinar matahari, atau seperti sinar lilin, atau seperti sinar senter. Nah, kalau keberadaan sinar tadi atau cahaya tadi seperti cahaya yang pernah kita lihat, nah berarti cahaya tersebut tidak memenuhi syarat mukhalafatuhu lil hawa disi, karena sifat Tuhan harus berbeda dengan makhluknya. Gagal berarti. Kemudian mengujinya, jika sinar tersebut masih menempati ruangan kamar kita, berarti antara sinar dengan kamar tersebut masih besar ruangan, dan masih ada ruangan yang lain yang tidak ada sinarnya. Itu berarti sinar tersebut tergantung kepada ruangan, tidak berdiri dengan sendirinya, karena Tuhan tidak memerlukan tempat. Nah, kemudian yang kelima, ngujinya apa? Tuhan itu harus esa. Kalau sinar tadi sama dengan sinar matahari, berarti ada tandingan cahaya. Nah, kalau ada tandingan yang serupa, berarti dia tidak esa. Berarti gagal. Gagal dia sebagai Tuhan. Karena dia itu disebut sebagai Tuhan, jika yang pertama, dia itu kidam. Dia mendahului segala sesuatu. Yang kedua, dia bako, dia harus tetap dan kekal, nggak boleh hilang. Yang ketiga, dia harus berbeda dengan makhluknya, tidak boleh ada yang serupa. Yang keempat, sinar itu tidak boleh bergantung kepada yang lain, termasuk bergantung ke ruangan. Dan sinar atau sifat itu harus esa atau tunggal. Baik, kita lanjut bagaimana ayat-ayat Quran menjelaskan sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah ada 5 tadi ya. 5. Sifat yang pertama yaitu sifat kidam. Kidam artinya Allah pasti terdahulu. Dia yang awal. Mustahil dia baru nongol. Mustahil. Mustahil Tuhan itu baru, sesuatu yang baru ya. Kita lihat misalnya di surat ke-57 ayatnya, ayat 3. Ya. Surat 57 ayat ke-3. Allah berfirman, Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu surat 57 ayat 3. Artinya apa? Keterangan dari ayat yang barusan, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Atau bisa juga dikatakan, dialah zat yang mengawali dan juga yang mengakhiri. Nah, dalam hal ini semua orang percaya dan juga tidak ragu. Dialah yang mengawali, dia yang mengakhiri. Tetapi ada kalimat, dia yang zohir. Zohir itu artinya nampak. Dan dia juga yang batin, tidak nampak gitu ya. Nah, gimana Allah dikatakan dia nampak dan juga dia tidak nampak? Nah, di sini orang sudah mulai bingung. Jadi Allah itu zohir. Zohir itu nampak.
Iya, nampak tuh lahiriah, tapi juga batiniah. Nah, gimana ini? Yang benar zohir apa batin nih? Nah, udah mulai mikir di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ayat tersebut di atas menerangkan, sebetulnya dia menerangkan tentang tahapan penciptaan. Ya, saya ulang. Jadi ayat tersebut sebetulnya sedang menerangkan tentang tahapan atau proses penciptaan. Prosesnya apa? Awal, akhir, zohir, batin. Awal, akhir, zohir, dan batin. Kita jelasin. Yang pertama adalah bahwa Allah itu dari asal katanya laha. Bahwa Allah dari asal katanya laha. Oke, laha. Laha artinya getar awal. Getaran awal. Getaran awal itu artinya laha. Nah, dari Allah sang laha, laha artinya getar awal, laha juga bisa berarti sumber getar yang menjadi kenyataan. Saya ulang kata-katanya ya. Jadi Allah diambil dari kata dasarnya laha. Laha artinya getaran awal. Berarti dari Allah sang laha, laha juga berarti sumber getar menjadi kenyataan. Menjadi grand design. Jadi Allah sebagai sumber getar atau getar awal menjadi kenyataan. Nah, kenyataan yang ada setelah laha itu disebut sebagai lauhul mahfuz. Sebagai lauhul mahfuz, ya. Atau disebut sebagai grand design. Itu bisa dicatat ayatnya, surat 57 ayat 22, surat 50 ayat 1, surat 85 ayat 21 sampai 22. Oke, saya ulang. Suratnya surat 57 ayat 22, 50 ayat 1, 85 ayat 21 sampai 22. Grand design tersebut yang disebut sebagai Lauhul Mahfuz juga disebut sebagai Quran Majid. Quran Majid artinya Quran mulia. Ya. Nah, Quran mulia itu juga disebut sebagai alam semesta. Kemudian menjadi alam semesta disebut sebagai Quran Mubin. Ya, jadi dari grand design yang ada di Lauhul Mahfuz itu sebagai Quran Majid, kemudian dia akan menjadi atau menjelma menjadi alam semesta. Nah, alam semesta itu disebut sebagai Quran Mubin, Quran nyata namanya. Quran yang sudah jadi kenyataan. Oke. Itu bisa dibaca di surat 15 ayat 1. Ya, 15 ayat 1 menyatakan Quran Mubin. Quran Mubin adalah alam semesta. Nah, lauh mahfuz itu dua kata. Lauhan, lauhun dengan mahfuz. Lauhan, kita menyebutnya lahan. Lauhan atau kita menyebutnya lahan. Mahfuz artinya terpelihara. Lauh mahfuz berarti lahan yang terpelihara. Nah, lahan terpelihara itu kita sebut sebagai grand design. Nah, grand design itulah sesuatu yang ada setelah sang Allah sebagai laha. Ya, nah berikutnya getaran pertama yang muncul itu apa? Ya, kan Allah sebagai sumber getar, kemudian sumber getar menjadi kenyataan. Nah, getaran pertama yang muncul dari sang laha itu punya nama atau disebut sebagai Jibril.
Jadi Jibril adalah getaran pertama yang muncul setelah sang laha atau dari sang laha. Dan Jibrilah yang dalam konteks Al-Quran satu-satunya makhluk yang disebutkan mempunyai kekuatan di sisinya. Dan Jibril ditaati oleh makhluk yang ada di sekitarnya, di alam para malaikat. Dan Jibril adalah awal mula molekuler. Jibril merupakan awal mula molekuler bion dan ion alam semesta. Saya ulang ya, Jibril merupakan awal mula molekuler bion dan ion alam semesta. Dan Jibril bisa menjadikan terbentuknya alam semesta atau yang disebut sebagai arash atau yang disebut sebagai bangunan semesta. Dan Jibril juga merupakan Ruhul Kudus yang kekuatannya di bawah Allah. Jadi kekuatan Jibril itu di bawah Allah sebagai sang laha. Bisa dilihat, dicatat ayatnya ada di surat 81 ayat 19 sampai 21. Surat 2 ayat 97 dan surat 26 ayat 192 sampai 196. Ya. Bapak Ibu, ini jadi hari ini saya juga mengundang teman-teman, ada yang dari Palembang, dari Sumatera, yang paling jauh dari Bandung. Ya, ada Kang Abu Marlo. Ada di Jakarta sekarang ya. Iya. Kalau Bapak Ibu, nih kalau nggak dibaca ayatnya gimana? On nggak? Atau masih bagus dibaca surat ayatnya? Biar lebih apa namanya, kebaca teksnya ya. Atau ada yang bisa bantu membaca surat ayatnya, bisa di-unmute sendiri nggak? Irfan? Halo? Nggak bisa ya, mesti sama itu, di mute-nya ya. Kang Abu, halo Kang Abu? Kang Abu hadir? Oh iya, iya. Nah, Kang Abu kalau leluasa boleh dibantu saya ayat, buka boleh? dulu. Bisa? Soalnya ini nggak bisa pakai Quran kita di sini. Oh gitu ya. Atau ada yang lain, Bu Farida? Biasa Bu Farida? Atau cukup saya nyebutin surat ayatnya aja, saya sebutin poinnya ya? Kalau gitu ya. Gimana baiknya, Kang? Bentar Kang, bentar ya. Jalan aja dulu, nanti saya coba dari laptop. Oke, siap. Jadi itu yang kedua ya, bahwa gerakan ini suara saya kedengar jelas nggak, Kang? Jelas Kang Ip, jelas, bagus. Kalau nggak jelas, coba pakai ini dulu. Pakai apa? Coba pakai. Cek sekarang lebih jelas nggak? Halo? Oke. Lebih jelas ya? Lebih jelas. Oke, siap. Baik, kita lanjut. Saya ulang lagi. Jadi surat 57 ayat 3 itu menerangkan tentang tahapan penciptaan dari awal, kemudian akhir, zohir, dan batin. Ya, penjelasannya sebagai berikut, bahwa Allah dari akar katanya laha, laha artinya getaran awal atau sumber getar yang menjadi kenyataan. Nah, ini kemudian disebut sebagai grand design yang adanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian getar pertama yang muncul itu namanya Jibril. Ya, dan Jibril inilah dalam konteks Quran satu-satunya makhluk yang
disebutkan sebagai yang mempunyai kekuatan dan ditaati di alamnya para malaikat. Jibril merupakan awal mula molekuler bion dan ion alam semesta yang kemudian menjadi alam semesta itu. Nah, setelah Jibril baru molekuler yang lain muncul sebagai bahan baku penciptaan alam semesta. Nah, kata-kata malaikat, kita nyebutnya malaikat ya. Malaikat itu dari akar katanya malak. Malak artinya kekuatan atau molekuler. Dan kata laaka, jadi malaikat bisa diambil dari kata malaka atau laaka. Kalau malak berarti kekuatan, juga disebut sebagai molekul. Kalau dari kata laaka artinya potensi. Potensi. Nah, makna tersebut penjelasannya sebagai berikut. Bukti bahwa malaikat adalah molekuler atau potensi. Bahwa setiap malaikat memiliki kedudukan tertentu dan bersab-sab. Jadi malaikat itu punya kedudukan tertentu dan dia bertingkat-tingkat atau bersab-sab gitu ya. Kita lihat di surat 37 ayatnya 164 sampai 165. Surat 37 164 sampai 165. Wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lanah nusofun artinya. Ya, apa artinya? Tidak seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan tertentu. Dan Mau saya bacain, sesungguhnya Kang Ip? Oke, monggo. Oke, 37164 ya. Iya. Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan tertentu. 165-nya, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Jadi di ayat itu dijelaskan bahwa malaikat itu punya kedudukan tertentu dan bersab-sab. Bersab-sab itu artinya bertingkat. Oke. Nah, berapa jumlahnya malaikat? Dulu diterangin di sekolah agama, pokoknya nama malaikat teh loba moal kahitung lah. Udah, mau ngitung bedenan guruna. Ya. Kang Ip belum lahir soalnya. Belum lahir. Nah, ternyata di Quran dijelaskan bahwa jumlah malaikat ada 9.000. Ya, 9.000 kedudukan, 9.000 tingkat. Oke, kita sebutkan surat 3 ayatnya 124 sampai 125. Coba lihat. Surat 3 ayat 124. Oke, langsung terjemahan aja. Oke, langsung terjemahannya. Oke. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? 3.000, lanjut. Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. 3.000 plus 5.000 jadi 8.000. 8.000. Oke, terus? Dan Allah tidak udah. menjadikan Oh, udah 125 udah. Nah, tambahin di surat 8 ayat 9. Ya. Agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang 8 ayat 9 kan? 8 ayat 9. Oh, oke, 9-nya ya. Sorry, tadi itu 8 ayat 8. Ya, sorry. 9-nya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Total? 9.000. 9.000. 3.000, 5.000, 1.000. Ya, kok nggak sekaligus nyebut 9.000? Nah, kenapa nggak begitu? Langsung 9.000 aja gitu ya.
Enggak, karena yang 3.000, yang 5.000, yang 1.000 ini itulah kedudukan. Jadi ada yang masuk kategori 3.000 itu kedudukan yang mana, yang 5.000 yang mana, yang 1.000 yang mana, karena beda-beda. Nanti ada yang ion, ada yang bion, ada yang super bion nantinya. Jadi 3 kategori, ion, bion, super bion. Ya. Nah, dan malaikat itu disebutkan dia turunnya itu bergelombang. Kayak orang masuk PT aja gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu. Ini 3 gelombang. Surat 25 ayat 25 ya. Iya, kayak UMPTN aja. Yo, monggo. UMPTN mah angkatan Kang Iip, saya mah udah nggak ada, Kang. UNBK saya mah, Kang. UNBK. Sekarang SBMPTN sekarang. Dulu si Penmaru, zaman saya masih Penmaru dulu. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkannya malaikat bergelombang-gelombang. Nah, ada berapa gelombang tadi? Tiga gelombang besar. Gelombang pertama itu 3.000, terus gelombang 2 5.000, nanti gelombang 3 itu 1.000. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat dan aras yang terbentuk darinya, nyahnya itu apa tadi? Si molekul ya, si malaikat. Adalah pusat kendali alam semesta. Bahwa malaikat dan aras yang terbentuk darinya tadi, darinya itu bisa ke Jibril sebetulnya, adalah pusat kendalinya alam semesta. Jadi kalau kita ingin mengendalikan alam semesta, ya tinggal kenalan aja sama Mas Jibril itu. Iya. Nah, di ayat 3, surat 39 ayatnya 75. Oke, 39 ayat 75. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Bentar, Kang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, berarti semua makhluk termasuk molekul itu punya pusat edar namanya arsy, mengelilingi. Berarti kan seperti orang tawaf tuh pusatnya adalah Ka'bah itu. Jadi mereka mengelilingi pusat tadi, pusat energi alam semesta. Dan itu sang Jibril tadi sebetulnya. Lihat lagi di surah 7 ayatnya 54. Surah 7 ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi semua semesta di alam raya ini mengelilingi pusat tadi, pusat sang laha tadi sebetulnya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa malaikat itu bersayap. Malaikat itu bersayap. Ada yang orang menyebutnya 2, 3, dan 4. Sebetulnya bukan 2. 2, 3, 3, 4, 4. Ya, kita lihat di surat 35 ayat 1. Surat 35 ayat 1. Segala puji bagi Allah menciptakan langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, apa maksudnya malaikat bersayap 2, 3, dan 4? Kalau malaikat itu adalah molekul, oke? Kalau malaikat itu adalah molekul, berarti ada molekul yang bersayap 2, 2. Ada yang bersayap 3, 3. Ada yang bersayap 4, 4. Nanti buka di Google. Ya. Ini masuk ATGC DNA nggak sih, Kang? Iya, enggak apa ngomong molekul. Atom. Oh iya, maksudnya nanti nyambungnya si 4 itu kan jadi A, T, G, C. Masuk ke situ nggak? Iya. Kan yang disebut sayap itu adalah proton dan elektron. Yes. Oke. Bahwa yang menjaga aras itu artinya bangunan alam semesta adalah 8 malaikat.
Saya ulang, bahwa yang menjaga aras atau bangunan alam semesta adalah disebutkan sebagai 8 malaikat. Yang maksudnya adalah bahwa setiap bangunan, setiap aras, setiap arseton alam semesta itu akan terbentuk sebagai molekuler jika dia mempunyai ikatan yang stabil. Dan ikatan yang stabil itu adalah ikatan gas mulia. Gitu nggak menurut ilmu kimia? Dan ikatan mulia itu yaitu terdiri dari 8 elektron atau 8 ion. Nah, itu sesuai dengan surat 69 ayatnya 17. Surat 69 ayat 17. Okay. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. 8 malaikat menjunjung aras. Apa maksudnya? Ya tadi, 8 malaikat atau 8 elektron atau ion yang menyusun bangunan alam semesta. Disebutnya 8 orang. Malaikat orang apa ya? unsur badannya. Iya, 8 unsur. Karena 8 molekul itu adalah ikatan gas mulia. Gitu ya, oke. Nah, dari 9.000 molekul malaikat, oke, dari 9.000 molekuler itu kemudian dibagi menjadi 19 golongan. Yang dalam tabel berkala atau molekul kimia itu baru ada 18. 18, padahal deretnya itu harusnya 19. Tetapi ilmu pengetahuan manusia baru menemukan 18 deret, jadi kurang satu lagi. Dan yang belum ketemu itu adalah golongan bion. Dan bion itu nggak ada rumus kimianya. Yang ke-19, yang ke-19 COVID-19 namanya, Kang. COVID-19 nggak ada rumus kimianya. Ya ada itu, ada. Nggak bisa dirumuskan kan, itu belum maksudnya. Belum ketemu rumusnya, ini gimana rumusnya? Oke. Nah, kita baca suratnya 74:30. Oke. Surat 74 ayat 30. Oke, ntar Kang. Mana ya? 74:30. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. 19. Jadi di atas 9.000 ada 19 kategori. Tetapi kenapa di tabel berkala itu hanya 18? Ya karena yang satu golongan itu adalah golongan bion dan itu tidak memiliki rumus kimia. Gitu. Oke, berikutnya. Malaikat atau molekuler tersebut ada yang memiliki kebaikan atau membawa kebaikan. Oke. Nah, si COVID-19 kan juga membawa kebaikan, gara-gara COVID kan jadi lahir DP. Lah iya. Nah, itu kayaknya yang ke-19 namanya dialog positif, Kang. Bisa jadi. Bisa jadi karena energinya nggak ada rumusnya di situ. Iya, itu nggak ada rumus kimia yang bisa ngejelasin kenapa semua orang bisa gabung di situ ya. Anak, orang tua, kakek, nenek, dari awam sampai profesor numplak di situ kan gitu. Oke, baik. Jadi ada molekul yang membawa kebaikan, ada yang membawa kecepatan. Jadi itu kan kategori tadi, kan ada kategori malaikat. Ada yang fungsinya kebaikan, ada yang fungsinya kecepatan, ada yang dia berada di mana-mana, dan ada yang memiliki kutub negatif dan positif gitu. Jadi ada kategori malaikat, bahasa kita yang spesialisnya lah. Jadi ada molekul yang spesialisnya kebaikan, yang satu spesialisnya kecepatan, ada yang dia mesti ada di mana-mana, juga ada yang punya punya kutub kayak semprani itu semprani bahasa Indonesianya? Magnet itu kan ada 2 kutub tuh. Coba lihat ayatnya, surat 77 1-5.
ini ayat favorit waktu pertama belajar nih. Coba. Pak Arif ngomong ini terus. Iya, padahal itu bicara apa sebetulnya? Belum kebuka dulu. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang Satu. terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya. 3. Di mana-mana. Nah, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Nah, itu 4. kutub negatif positif tuh. Oke. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Satu lagi, berarti ada 4. Ada 5 ya? 5. Ada malaikat yang bawa kebaikan, ada malaikat yang itu spesialisnya kecepatan, ada yang dia menyebar rahmat di mana-mana, ada yang memiliki kutub negatif positif. Dan ada yang membawa wahyu. Berikut di dalam surah Al-Qadar ada malaikat yang mengatur semua urusan. Lihat surah 97. 1 sampai 5. Iya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ada nggak? Itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Pertanyaannya, ada nggak di alam semesta yang tidak ada unsur molekulernya? Nggak mungkin, nggak ada. Semua pasti ada. Itu artinya disebutkan malaikat yang mengatur segala urusan. Jadi tergantung molekulernya yang menyusunnya seperti apa. Kalau ini dicampur ini jadi apa? Itu kan nanti bicara rumus kimia lah. Ya, jadi molekul itulah yang membentuk, menyusun alam semesta dan yang mengatur alam semesta. Kenapa ini jadi besi? Kenapa ini jadi aluminium? Kenapa ini menjadi metal? Kenapa ini menjadi dan seterusnya, menjadi mineral dan seterusnya. Itu kan ada rumus kimianya. Oke, berikutnya itu adalah penjelasan bahwa malaikat adalah molekuler dan juga malaikat sebagai potensi yang menyusun, membentuk susunan bangunan alam semesta. Berikut kembali ke Jibril. Nah, jadi proses dari Jibril menjadi 9.000 malaikat atau proses dari Jibril menjadi 9.000 molekuler, nah prosesnya itu disebut sebagai iblis. Ya, dari Jibril menjadi molekuler, nah itu prosesnya itu disebut sebagai iblis. Iblis diambil dari kata ablasa. Ablasa yu'ablisu iblisan. Artinya adalah pecahan. Jadi iblis adalah pecahan. Pecah gitu ya, yang memecah diri. Surat 2 ayatnya 34. 2 ayat 34. Oke, surat 2 ayat 34 bentar Kang. Yes. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, jadi iblis adalah pecahan dari molekul. Ya, dan proses pecahan ini akan terus-menerus sampai kiamat. Sampai terjadinya kiamat. Berarti iblis diperlukan nggak dalam proses penciptaan pengembangan alam semesta? Diperlukan, sangat. Nah, karena kalau dia berhenti, ya udah selesai cerita alam dunia ini. Selesai cerita alam semesta. Karena ada pecahan itulah alam semesta terus mengembang gitu. Iya. Berarti kita dalam hal ini juga mesti hormat sama si Om Iblis. Pasti. Dia pengurai soalnya. Dia kan yang ngurai, ada yang memecah. Dia yang menyimpang. Kalau nggak ada penyimpangan, stagnan ya berhenti. Nah, ini kemudian Adam cerita bukan udah jadi person berarti ya. Ini Adam serial awal kali ya Kang ya. Iya, kan nanti kita akan cerita Adam nanti seru. Jadi Adam itu ada 5 jalur nanti. Jadi proses dari manusia yang belum berwujud, kan awalnya manusia belum berwujud juga. Di surat 76 ayat 1 kan?
Ya, ya. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu masa. dari masa, sedangkan dia Belum waktu disebut. itu belum berwujud, belum disebut. Nah, dari manusia yang belum disebut itu menjadi disebut sebagai manusia yang ada wujudnya itu ada 5 jalur, Kang. Jadi ada 5 jalur. Manusia menjadi sang Adam. Adam itu mewakili nama sebagai manusia. Jadi ada yang jalur ditransfer, ada jalur lewat Meganthropus, ada jalur lewat nabati, ada yang Cloning. jalur malaikat, ada yang jalur namanya jalur Hurun-in nanti. Itu nanti kita bahas, seru. Dan Adam tuh ada 8 ras nanti. Oke, nanti kita cerita Adamnya ya. Sampai mana tadi? Oh ya, Iblis. 2, 3, 4. Dari Jibril menjadi malaikat, kemudian malaikat ada yang pecah, menyimpang, itu namanya iblis. Jadi proses dari Jibril menjadi malaikat ada yang memecah diri, nanti namanya iblis. Nah, pecahan ini akan terus terjadi sampai kiamat. Dan itulah juga yang diminta oleh sang iblis kepada Tuhan. Berilah aku tangguh sampai manusia dibangkitkan atau hari kiamat. Dan dikabul. Kenapa? Kalau nggak dikabul, ya tidak akan terjadi proses pengembangan semesta gitu. Lihat di surah 7 ayat 14. Yes, benar. 7:14. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Diberi tangguh nggak dia? Ya. Dikabul 15:36. Benar. 15:36. Berkatalah iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Siap, iblis gitu. Jadi Tuhan tunduk nggak sama iblis dalam hal ini? Ya, dia ngikutin ya. Iya, karena memang itu maunya. Kamu harus menjadi iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada pecahan, nggak ada penyimpangan, ya tidak akan terjadi proses penciptaan semesta ini. Maka dikabulkan, emang begitu diciptakannya dia. Ini drama kosmis ya Kang ya? Iya, ini drama kosmis benar. Ya pinter ternyata Tuhan tuh bikin skenarionya ya gitu. Pinter lah, cuman kita aja yang tidak ngerti kenapa memusuhi iblis ya. Iblis disalah-salahin terus. Enggak, dia memang fungsinya di situ. Oke, lanjut. Nah, proses pecahan dari malaikat atau molekul tersebut itu disebut sebagai reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu dalam bahasa Quran namanya jin. Maka iblis termasuk dari golongan jin. 1850. Jin itu satu kata sama janana, itu nggak sih Kang? Ya, satu. Itu. Jadi jin itu satu akar kata dengan janana. Janana itu jana itu tersembunyi. Reaksi itu namanya reaksi gelap. Satu akar kata juga dengan janin. Janin itu kan artinya kandungan. Janin itu adalah sosok tubuh yang masih tersembunyi di balik kandungan. Satu akar kata dengan jannah. Jannah itu artinya taman yang tersembunyi. Janin juga satu akar kata dengan janun. Janun itu artinya ular yang gesit. Yang muncul tiba-tiba. Jadi jin, kemudian janin, jannah, satu akar kata itu. Makanya diceritain Adam musuhnya ular tuh gitu kali ya. Dari situ berarti. Iya. Karena gini, Adam kan pertama kali diciptakan di surga. Berarti Adam itu sempat jadi apa? Jadi janin bukan? Nah, Adam itu juga mengalami proses janin. Janin itu di rahim. Nah, ketika Adam itu tergoda iblis berarti Adam mengalami reaksi kan? Reaksi yang membuat Adam menjadi membesar ya, mesti keluar dari surga lah. Kasihan kalau nggak keluar dari surga rahim ibunya kan makin membesar gitu. Iya. Itu mah otomatis.
Oke, Oke. 18:50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Hmm. Dia adalah dari golongan jin, maka Nah, ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. ya, berarti proses pecahan dari malaikat atau dari molekuler disebut reaksi gelap. Sehingga iblis dari golongan jin. Jin artinya reaksi gelap. Nah, reaksi gelap atau jin tersebut punya sifat. Sifatnya menarik, reaktif, oksidator, dan radikal. Reaksi gelap atau jin tersebut bersifat menarik, reaktif, oksidator, dan juga radikal. Nah, dalam bahasa Quran disebut sebagai syaitan. Kan iblis dari golongan jin punya sifat setan gitu nggak? Ya. Nah, sifat setan itu artinya reaktif, menarik, reaktif, oksidator, dan radikal. Nah, dalam bahasa Arab disebut sebagai syaiton. Syaiton dari kata satoya. Satoya yaitu syaiton. Artinya menarik, reaktif, panas, membakar. Karena itu setan dari golongan jin juga dari golongan manusia. Ah, gitu. Surat 6, 112. Oke. Ini pakai tafsir alkimia ya kan? Tafsir alkimia. Nah, ya biar logiknya jalan. Bagi yang pernah belajar kimia ngerti mungkin ya. Yang ibu-ibu psikologi maaf ya, ini kemarin kan pakai jalur psikologi, sekarang pakai jalur kimia dulu nggak apa-apa. Dasar pakai jalur sulap kan. Iya. Oke. 6:112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dari apa yang mereka ada-adakan. Jadi setan itu dari golongan jin, juga dari golongan manusia. Ya. Kalau jin itu reaksi gelap, kalau insi reaksi terang. Kayak nanti insi itu. Kang Ip, hapunten ya. Saya ada ngajar dulu, jadi saya duluan Kang Ip. Oke, siap. Makasih nuhun udah bisa gabung. Iya, udah duluan bisa gabung. Ibu-ibu semua, hatur nuhun. Oke, siap. Nanti ada yang gantiin ya. Siap. Baik. Nuhun Kang sudah datang. Nuhun. Ibu-ibu ada yang bisa bantu untuk bacain ayatnya? Ya. Oke, kalau enggak nanti saya baca sendiri. Ya, selamat datang Bapak Fauzi ya. Bu Farida masih hadir, Bu Farida? Ada Pak, ada cuman nggak bisa. Baterai iPad Qurannya habis. Oke, ya nggak apa-apa. Biasanya nggak ada Ani sih ya. Puji nggak ada ya Puja? Erni. Ada yang bisa bacain ayatnya? Atau nggak usah dibaca ayatnya nggak apa-apa? Cari Pak, cari buku Quran udah ya Put. Iya, kalau dibaca Qurannya kan lebih mantap. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Bahwa reaksi gelap tersebut sifatnya menarik ya. Menarik atau reaktif, oksidator atau radikal. Itu dari kata satoya. Syaiton dari kata satoya artinya menarik, reaktif, panas, juga bisa membakar. Nah, jadi setan sendiri juga bisa berarti oksigen. Nah, oksigen itu juga bisa bersifat oksidator juga gitu. Kan ketika kita menghirup oksigen itu memberi kehidupan. Tetapi ketika diproses terjadi oksidasi dan itu bisa menjadi racun. Dan racun itulah yang membunuh sel-sel yang ada dalam tubuh kita dengan bertahap gitu. Kalau narik nafasnya 10, keluar 8, berarti 2 oksidator di dalam membunuh sel. Lama-lama kita menua dan mati.
Ya, kita lihat di surat 21 ayatnya 82. Ya, surat 21 ayat 82. Oke, saya baca ya Pak. Oke, siapa nih? Bu Puji. Oke, ya makasih Bu Puji dibantu, monggo. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut. Untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Oke. Bu, orang menyelam ke dalam lautan bisa nggak tanpa bawa oksigen? Nggak Nggak. harus. Bawa oksigen ya? Ya. Supaya bisa bertahan, bisa berjam-jam, setengah jam, 1 jam mungkin bisa, beberapa jam mungkin bisa. Nah, di ayat barusan dikatakan, dan kami tundukkan kepada Sulaiman segolongan syaiton. Segolongan. Berarti kan setan juga ada golongannya tadi. Ada setan yang memberi kehidupan, ada setan juga yang mematikan. Oke. Dan kami tundukkan segolongan syaitan yang menyelam ke laut. Wa minas syaiton man yagusunalahu. Kami tundukkan kepada Sulaiman segolongan setan untuk menyelam. Nah, berarti untuk bisa menyelam harus ada syaiton yang ditundukkan. Atau bahasa lainnya, supaya bisa menyelam, harus bisa mengatur, menundukkan oksigen untuk kita bernafas di dalam air. Wa ya'maluna amalan dunadzalik. Dan setan juga mengerjakan pekerjaan yang lain selain menyelam. Misalnya, orang untuk bisa mengelas, tuh apa ngelas namanya itu? Mengelas ya. Itu perlu oksigen nggak? Karena kalau nggak ada oksigen, apinya nggak keluar. Gitu ya. Jadi si oksigen itu bisa digunakan kemanapun, bisa dipakai untuk menyelam, bisa juga untuk membuat orang mengelas, bisa juga untuk hal yang lain gitu ya. Wa kunna lahum hafidin. Dan adalah kami memelihara mereka. Nah, kami di sini kan kita harusnya. Kita harus bersama-sama menjaga keberadaan oksigen supaya oksigen itu tidak cemar. Karena kita membutuhkan oksigen. 3 menit saja oksigen itu hilang atau terkontaminasi atau kena polusi yang rusak, yang rugikan kita sendiri, akan cepat mati. Jadi dalam hal ini kita harus bersama-sama menjaga kelestarian atau kebersihan oksigen kita. Dan oksigen itu banyak dihasilkan oleh tanaman. Maka dengan kata lain ya kita harus menjaga lingkungan agar tanaman terpelihara, jangan dirusak. Yang berikutnya adalah bahwa reaksi syaiton juga meluaskan terbentuknya alam semesta. Jadi reaksi syaitan juga meluaskan terbentuknya alam semesta. Surah 51 ayatnya 47. 51. Ayatnya ayat 47. 51 ya. Iya. Nin baca ya. Oke, Ya. siap. Oke, dibantu sama Nin, boleh. Nin Asti, monggo. Surat 51 ya? Iya. 51 ayat 47. 51 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ya, langit itu diluaskan. Nah, terjadinya peluasan karena ada oksigen. Iya. Dan setan itu juga termasuk sinar ultraviolet. Jadi setan itu juga termasuk di dalamnya adalah sinar ultraviolet. 67 ayat 5. Surat 67 ayat 5.
Surat 67 ayat 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau sinar ultraviolet itu sampai ke bumi, kira-kira gimana? Nah, rusak nggak bumi kita nih? Itu kan berbahaya. Makanya dikatakan ada bintang yang berfungsi sebagai alat pelempar syaitan. Karena setan itu sinar ultraviolet yang kalau itu sampai ke bumi, maka di bumi bisa kena racun gitu, radiasi namanya. Ada radiasi dari sinar matahari. Nah, kita lanjut. Bahwa bangunan alam semesta atau yang disebut sebagai aras, ya, aras itu kan dari kata arosa, artinya bangunan yang disusun dengan ikatan kimia. Yang disebutkan tadi yang terdiri dari 8 ion atau gas mulia, seperti ikatan gas mulia. Itulah ikatan yang stabil. Nah, bangunan yang pertama tercipta disebut ruang. Nah, ruang itu kita menyebutnya langit. Langit itu kan tempat tempatnya semua makhluk yang ada di alam ini. Ya, kita lihat 10 ayat 3. Surat 10 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy, berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, kita lanjut 112-nya. Surat 112 ayat 2. 112 ayat 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah Tuhan tempat meminta. Tempat meminta atau tempat bergantung. Allahus somad. Allahus somadu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu bergantung kepada ruang kan? Nah, ruang atau dan waktu. Ruang dan waktu, disitulah adanya makhluk. Ruang memerlukan tempat enggak? Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ada di dalam Allah itu. Dan Allah tidak memerlukan tempat. Dan langit dan bumi kan dulunya satu. Langit bumi dulunya satu. Lalu dipisah. Dipisah itu dari kosong menjadi ada nanti. Oh, ini ada bumi, ini ada planet, ini ada segala macam gitu. Awalnya kosong ruangan, dipisah. Keluar jadi planet, jadi makhluk tuh keluar gitu ya. Ya, jadi langit kemudian keluar bumi gitu. Lihat di surah 21 ayatnya 30. Surat 21 ayat 30. Nim sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, batuk-batuk dikit nggak apa-apa ya. Surat 21 ayat 30 ya. Ya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Oke, berarti langit bumi dulunya satu. Dipisah. Dari kosong jadi ada kan? Awalnya kosong. Ada. Nah, gitu. Ada bumi, ada planet, ada flora, ada fauna. Dulunya langit kosong aja. Jadi awalnya kosong. Nah, langit itu kemudian diluaskan. Nah, proses
meluaskan itu disebut proses ablasa namanya, proses iblis atau proses penyimpangan. Dan iblis termasuk golongan jin. Jin artinya reaksi gelap. Iblis punya sifat syaiton. Ya, syaiton itu reaksi. Ya, dan iblis akan bekerja sampai hari kiamat, sampai alam semesta selesai ceritanya, sampai mentok lah kira-kira. Nah, maka terbentuknya langit dan bumi dalam 6 masa itulah artinya putaran. Putaran atau yaum namanya. Yauman atau putaran. Ayam itu bisa berarti hari, bisa berarti proses, bisa berarti urutan. Nah, di dalam Quran disebutkan 6 masa tersebut adalah dua masa untuk penciptaan langit, 6 masa penciptaan bumi. Ya, kita lihat ayatnya, suratnya 41 9 sampai 12. Surat 41 ayat 9 sampai 12. Ya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan dia menentukan padanya kadar-kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Gitu ya. Jadi 6 masa tersebut adalah 6 proses. Khusus untuk bumi Allah menciptakan 2 masa. Dan 4 masa untuk kadar makanan bagi makhluknya. Jadi ada urutnya gitu ya. Nah, langit itu 2 masa. Bumi 4 masa. Oke. Itu kita baru cerita bagaimana dari Allah Sang Laha menjadi getaran pertama yang namanya Jibril. Dari Jibril kemudian muncul molekul. Dari molekul ada yang menyimpang namanya iblis. Iblis dari golongan jin dan iblis punya sifat syaiton. Dan dia berfungsi semuanya baik Jibril, malaikat, iblis, jin, syaiton juga semuanya berfungsi membentuk rumus rangkaian atau bangunan alam semesta. Nah, kita masuk ke kidam sekarang, masuk ke kidam kembali, itu kan dari cerita prosesnya. Apa dan bagaimana pengertian kidam? Kita masih bahas kidam ya. Nah, kidam itu secara harfiah artinya terdahulu. Secara makna, kidam menjadi 3 pengertian. Jadi secara makna, kidam dibagi menjadi 3 pengertian. 1 dinamakan kidam idopi. Kidam idofi. Yang kedua, kidam zamani. Dan yang ketiga, kidam zati. Kidam idopi, kidam zamani, dan kidam zati. Ya, kidam idopi artinya lamanya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Namanya idopi. Idopi itu artinya bersandar artinya. Ya, mudop itu kan sandaran. Idopi berarti disandarkan. Jadi ada yang namanya kidam idopi. Kidam artinya terdahulu. Nah, kata-kata terdahulu atau kidam ada 3 kategori pengertiannya. Ada yang disebut kidam idopi. Kidam idopi artinya lamanya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Seperti apa? Seperti ayah. Ayah itu kidam kalau disandarkan kepada anak, bahwa ayah lebih dulu daripada anak. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan kakek, maka ayah sudah tidak kidam lagi. Oke, gitu ya. Jadi ayah itu lebih dulu jika disandarkan ke anak. Tetapi ayah tidak menjadi kidam ketika disandarkan kepada kakek.
Karena kakek lebih dulu daripada ayah. Jadi itu namanya kidam idofi. Jadi terdahulunya itu disandarkan kepada yang lain. Sekarang misal gini, mahasiswa semester 6 itu lebih dulu daripada mahasiswa semester 1. Tetapi mahasiswa semester 6 tidak lebih dulu daripada mahasiswa yang udah lulus. Jadi terdahulunya itu disandarkan kepada yang lain. Yang kedua, ada yang disebut sebagai kidam zamani. Bahwa lamanya sesuatu karena memang sudah lama waktunya. Namanya zaman itu kan waktu. Ya. Tetapi didahului dengan tidak ada. Itu namanya kidam zamani. Lamanya sesuatu karena memang sudah lama waktunya. Tetapi didahului juga dengan tidak ada. Seperti kidamnya alam semesta. Bahwa alam semesta itu lebih dulu daripada kita. Keberadaan kita itu lebih akhir daripada alam semesta. Jadi kidamnya alam semesta karena waktunya memang sudah diciptakan pertama kali. Jadi alam semesta lebih dulu daripada makhluk yang menghuni alamnya. Namanya itu kidam zamani. Terdahulu karena waktunya lebih dulu diciptakannya. Nah, ada yang disebut sebagai kidam zati. Kidam sebagai zat. Apa itu kidam zati? Bahwa lamanya sesuatu itu tidak diawali dengan tidak ada. Tidak bersandar kepada adanya yang lain. Dan tidak terikat oleh zaman atau waktu. Dan itulah kidamnya Allah. Bahwa terdahulunya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Dan terdahulunya Allah tidak bersandar kepada adanya yang lain. Juga tidak terikat oleh zaman atau waktu. Jadi kidamnya Allah adalah kidam zati. Ayah adalah kidam jika disandarkan ke anak karena ayah lebih dulu. Gitu ya. Kemudian, nah kidamnya Allah itu tidak terkurung oleh zaman. Karena zaman tersendiri muncul jika ada dua benda yang terpisah. Tidak tunggal dan memiliki jarak antara keduanya. Jadi adanya waktu karena adanya jarak. Nah, Allah tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu. Allah adalah zat yang qadim, yang tunggal. Itu disebut sebagai Allah wahdah, la syarikalah. Ya, Allah itu kekal, tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang menyertainya. Nah, oleh sebab itu pertanyaan kapan kepada Allah sudah tidak ada lagi. Karena kapan bertanya tentang waktu. Sedangkan Allah tidak terikat oleh waktu. Nah, kata-kata kapan Allah ada sudah tidak berlaku. Karena kapan itu menanyakan waktu. Atau bahasa Arabnya mata. Mata itu kapan. Yaitu bahasa yang menunjukkan kepada zaman mata itu. Kapan itu kan? Kalau nggak bicara sekarang, kemarin, dulu, besok, siang, malam, bulan, tahun, dan seterusnya. Maka tidak sah ada pertanyaan sejak kapan Allah ada. Atau sampai kapan dia ada. Pertanyaan itu sudah tidak lagi berlaku. Karena Allah kidam. Kidamnya tidak terikat oleh tempat dan waktu. Nah, kata kodam itu dari kata kodama atau kodim. Juga disebut sebagai ajali. Nah, ada dua kata yang berkaitan dengan kidam. Yaitu kodim juga ajali namanya. Yang pengertian dan hubungannya dengan kidam. Kodama artinya yang mendahului segala
suatu. Sedangkan ajali artinya dahulu tanpa permulaan. Perkataan kodim digunakan untuk zat yang adanya tidak ada permulaan dan tidak terikat zaman. Maka yang disebut kodim atau kidam adalah zat Allah dan sifat ma'ani di Allah. Perkataan ajali untuk yang tidak ada permulaan. Maka yang disebut ajali adalah zat Allah dan semua sifat Allah. Kemudian, perkataan kodim itu hanya digunakan untuk yang tidak ada permulaan dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Maka perkataan kodim atau kidam hanya untuk zat Allah. Zat yang tidak ada permulaannya, tidak kepada sifatnya, karena sifat membutuhkan zat. Ya, jadi kodim itu hanya untuk zat Allah, bukan kepada sifat, karena sifat membutuhkan zat. Nah, perkataan ajali sudah dari ajalinya. Perkataan ajali untuk yang tidak ada permulaan, baik yang berdiri sendiri atau yang bersandar kepada yang lain. Maka perkataan ajali untuk zat Allah dan juga seluruh sifat-sifat Allah. Itu bedanya antara kidam atau kodim dengan ajali. Kalau kidam hanya untuk zat, tapi kalau ajali untuk zat dan sifatnya. Kemudian bahwa perkataan kidam dan ajali sasarannya sama untuk yang tidak ada permulaan. Maka seluruh sifat Allah dan zat Allah bisa disebut kidam atau juga bisa disebut sebagai ajali. Ya. Lalu bagaimana sekarang Lalu bagaimana sekarang akal bisa memahami sifat kidamnya Allah? Ya, mari kita sekarang menggunakan hujah atau dalil akli. Akli itu logika. Dalil akli yang menunjukkan kepada kidamnya Allah adalah apabila Allah tidak kidam, pasti adanya Allah didahului dengan tidak ada. Sedangkan proses dari tidak ada kepada ada pasti memerlukan kepada yang mengadakan. Atau disebut sebagai pencipta. Nah, andaikan yang menciptakan Allah adalah Allah yang kedua, maka Allah yang kedua pun pasti kidam. Sebab keberadaannya membutuhkan pencipta lagi seperti Allah yang pertama. Jadi nggak ada ujungnya kalau begitu. Nah, kalau diperkirakan penciptaan Allah kedua itu adalah Allah yang pertama, pasti timbul problem. Namanya problema daur namanya. Yakni perkara yang pertama membutuhkan yang kedua. Dan yang kedua membutuhkan kepada yang pertama. Nah, hal ini adalah mustahil wujud. Artinya tidak mungkin adanya. Kalau diperkirakan pencipta Allah yang pertama adalah Allah yang kedua. Kemudian pencipta Allah yang kedua adalah Allah yang ketiga. Yang ketiga diciptakan yang keempat. Dan terus-menerus sampai tidak ada akhirnya. Maka terjadilah problema tasalsul namanya. Yakni proses berantai sampai tidak berkesudahan. Hal ini pun mustahil wujud. Seperti daur. Ini karena proses daur dan tasalsul adalah mustahil. Maka tetaplah bahwa Allah itu kidam. Dan kidamnya kidam zati. Kidam zati berarti dia terdahulu, tidak didahului oleh tidak ada, dan tidak didahului oleh yang lain. Ya, kita baca misalnya surat
Al-Anbiya surat 21 ayatnya 22. Laukana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Berarti tidak mungkin ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu dalil logikanya seperti itu. Nah, bagaimana dalil Qur'annya tentang sifat qidam? Yaitu tadi yang dibacakan di awal. Surat 57 Al-Hadid ayatnya ayat 3. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan dia yang awal? Yang awal ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena awal itu artinya mengawalkan. Dan dialah yang akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu itu tidak ada. Jadi Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan dia tetap ada walaupun yang lain sudah tidak ada. Oke. Nah, kemudian dikatakan dialah yang zohir dan dialah yang batin. Berarti zohir ialah nyata. Nyata atau nampak. Dan batin ialah yang tidak nyata atau tidak nyata. Ya, maka di sini kita harus tahu pengertian didnya. Did itu artinya lawannya. Kan ada sifat qidam berarti ada lawannya. Lawannya wujud, dia tidak wujud, tidak ada. Lawannya qidam berarti baru. Ya. Nah, meyakinkan kepada sifat qidam Allah itu belum cukup untuk mengesahkan seseorang disebut sebagai mukmin. Meyakinkan kepada sifat qidam Allah belum cukup untuk mengesankan seseorang disebut mukmin sebelum meyakinkan kepada mustahilnya Allah. Mustahil berarti mustahil tidak qidam. Dan harus pula meyakinkan kepada barunya alam semesta sebagai kebalikan dari sifat qidam. Qidamnya Allah. Nah, istilah kebalikan dalam bahasa Arab disebut sebagai didun atau nakidun. Didun itu lawannya, nakid juga lawannya. Dalam bahasa kita artinya berlawanan. Sifat qidam berlawanan dengan sifat baru. Kita qidam kan terdahulu, lawannya berarti baru. Ya, did itu adalah dua materi kata yang berlawanan yang tidak bisa kumpul dalam satu titik. Dan kedua-duanya bisa hilang seperti hitam dan putih. Keduanya bisa bersatu dalam satu titik tetapi bisa hilang kedua-duanya. Berarti diganti dengan warna lain atau seperti panjang dan pendek. Ada pertengahannya. Hitam ketemu putih. Hilang warna hitam, hilang warna putih jadi abu-abu. Itu namanya berlawanan hitam dan putih. Ada lagi nakid. Nakid maknanya dua materi yang berlawanan dan tidak bisa kumpul dalam satu titik. Dan keduanya tidak bisa hilang dari satu titik. Jadi harus ada salah satunya seperti siang lawannya malam. Tidak bisa ya siang ya malam. Kalau tidak siang pasti malam. Ya, kalau tidak malam berarti pasti siang. Tidak ada pihak ketiga sebagai pengganti. Kalau didun itu seperti hitam lawannya putih. Kalau digabung jadi abu-abu. Jadi hitam putihnya bisa hilang. Kalau nakid nggak mungkin digabung. Nah, dalam istilah ilmu tauhid, didun itu berarti nakid. Yakni bila mana ditetapkan sesuatu, maka kebalikannya harus hilang. Seperti Allah
maha kuasa. Berarti mustahil Allah lemah tidak kuasa. Allah itu terdahulu, berarti tidak mungkin. Allah itu baru. Itu namanya didun, maknanya nakidun. Nah, istilah zohir dan batin di ayat ini menerangkan bahwa Allah, atau gini, bahwa ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu bukan tidak ada, tetapi adanya terselubung atau tertutup sehingga disebut sebagai batin. Batin dari kata baton artinya perut. Sesuatu di perut itu ada tetapi tidak terlihat karena dia terselubung. Nah, gambaran zohir dan batin adalah seperti gumpalan es yang muncul dari laut, yang keberadaannya terletak pada ketiadaannya. Atau ketika kita melihat buah yang nampak, di luar adalah bentuk bulatnya atau lonjongnya yang terlihat. Sedangkan bentuk batinnya adalah zat yang terkandung dalam buah tersebut. Kita lihat misalnya buah tomat, yang kelihatan bulatnya tomat berwarna kuning keoranye-oranyean. Tapi yang di dalamnya kita tidak melihat, unsur vitaminnya nggak kelihatan. Nah, kita kasih contoh misalnya seperti memahami esensi angka 0. Kalau ditanya angka 0 itu ada apa tidak ada? Dibilang ada, dia tidak ada. Dibilang tidak ada, dia ada. Nah, angka dalam matematika itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 lagi kan? Nah, semua diawali dan diakhiri dengan angka 0. Filosofi dalam bidang matematikanya adalah angka 0 adalah lambang dari ketuhanan. Bahwa alam semesta itu dimulai oleh Tuhan dan diakhiri juga oleh Tuhan. Bahasa Qur'annya dari Allah akan kembali kepada Allah. Dari 0 kembali ke 0. Angka 1 sampai angka 9 adalah lambang dari makhluknya yang ada di alam semesta. Nah, dari lambang inilah muncul kalimat matematika. Mari kita uji kalimat matematika tentang penambahan dan pengurangan. Jika setiap bilangan dikurangi dan ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu juga. Jika angka 0-nya ada di depan. Berarti penambahan atau pengurangan rezeki itu yang menentukan adalah Tuhan. Makanya 0 harus ada di depan. Jika 0-nya di belakang, maka nilainya tidak eksak lagi. Contoh, 3 tambah 0 sama dengan 0,3. 3 dikurangi 0 sama dengan 0,3. Jadi 3 tambah 0 sama dengan 0,3. 3 dikurangi 0 sama dengan 0,3 juga. Kalau perkalian, lambang perkalian itu adalah lambang lawan. Siapa saja yang melawan Tuhan, maka pemenangnya pasti Tuhan. Contoh, semua bilangan jika dikali dengan angka 0, maka hasilnya 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3,675,489 kali 0. 3.675.489 dikali 0 sama dengan ya 0 juga. Jadi Tuhan tidak bisa dilawan. Kalau pakai pembagian sekarang, pembagian gimana? Kalau bicaranya pembagian, maka angka 0 tidak bisa dibagi oleh apapun. Ya, angka 0 tidak bisa dibagi oleh apapun. Jika angka 0 dibagi oleh setiap bilangan, maka hasilnya 0. Berarti Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi.
Tetapi jika setiap angka dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terhingga. Contoh, apabila Tuhan membagi bumi, maka besinya berapa? Jawabnya tak terhingga. Mineralnya berapa? Jawabnya tak terhingga. Pohonnya berapa? Jawabnya tak terhingga. Termasuk binatangnya berapa? Jawabnya tak terhingga. 0 dibagi 3. 0. 3 dibagi 0 tak terhingga. Jadi 0 jangan dibagi. Tapi segala sesuatu harus dibagi dengan 0. Segala sesuatu kalau dibagi 0 jadi tak terhingga. Angka 0 juga adalah perjalanan sebuah vektor. 01, 0123, 02, 03 gitu kan. 01, 02, 03 dan seterusnya. Nah, contoh dalam sebuah vektor dimulai dengan 0 menuju ke angka lain. Maka jadilah arah 01 dari arah vektor itulah maka terjadi gambar, warna, dan suara. Itulah yang ada di dalam program komputer yang bisa kita lihat sekarang. Itu semua adalah dari sebuah vektor. Kita sekarang bisa melakukan acara Zoom atau meeting Google Meeting ini karena adanya sebuah vektor. Adanya 0. Maka lahir ilmu algoritma. Juga bisa dikatakan bahwa angka 0 adalah batin. Dan angka 1 sampai 9 adalah zohir. Nah, dialah yang zohir, dialah yang batin. Waktu itu ada, jadi waktu itu ada jika ada dua wujud yang ada. Maka muncul jarak dan muncul waktu. Teori itu sama dengan meja dan kolong. Khusus untuk bumi yang bisa menjadi acuan adalah matahari dan bulan. Ya. Jadi bumi itu juga menjadi acuan dalam menghitung jarak dan waktu. Kenapa ada waktu? Karena ada jarak antara bumi dan bulan, bumi dan matahari. Gitu ya kira-kira. Nah, itu penjelasan tentang kidam baru dari pendekatan logika atau pendekatan nakli. Nanti kita akan lihat arti kidam di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali arti kidam di dalam Al-Quran. Kidam yang berasal dari kata kodama di dalam Al-Quran diartikan dengan dahulu, diartikan dengan yang tua, telah lalu, sebelum, memajukan, juga berarti telapak kaki, bisa berarti juga pendirian, kedudukan, usaha, perbuatan, menghadapi, kerjakan, jerumuskan, atau sediakan. Itu beberapa terjemahan kata kodama di dalam mushaf Al-Quran. Dan saya kira waktunya tidak akan cukup kalau diuraikan sekarang. Jadi di pertemuan yang akan datang, kita akan coba urai arti kidam yang ada di dalam Al-Quran. Tadi yang artinya seperti tadi saya sampaikan. Baik, untuk sampai saat ini, apakah ada pertanyaan atau cukup sampai sekian penjelasan tentang Allah punya atau Allah sifatnya kidam. Kidam artinya terdahulu. Dan terdahulunya Allah adalah kidam zati. Zati terdahulunya tidak terikat oleh zaman dan tidak terikat oleh waktu atau oleh yang lain. Baik, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo diajukan. Boleh di-mute kalau mau bertanya, boleh. Halo. Halo Bapak Ibu, masih ada? Ada sih, cuman waktunya kali Kang Ikip.
Ya, ya nanya boleh lah dijawab atau dijawab atau enggak urusan nanti. Kita ada waktu sampai maghrib berapa menit lagi? Ini Kang Iip. Jika Allah dianalogkan dengan angka 0, apakah nolnya itu wujud? Jadi Tuhan itu wujud. Wujud artinya kan ada ya. Ya. Ada sesuatu, berarti ada objek gitu kan. Ada itu ada objek gitu. Tadi udah digambarkan seperti tomat, yang tidak terlihat adalah vitaminnya, dalamnya, yang dilihat hanya kulitnya. Analog itu apakah sama seperti manusia gitu? Manusia terlihat johirnya adalah rambut sampai ke kaki dan kulitnya. Itu johirnya. Yang tidak terlihat itu di dalamnya. Apakah seperti itu analognya? Vitamin pada tomat, Tuhan pada dalam manusia. Itu wujudnya, itu maksudnya. Tidak objek di luar dari manusia itu sendiri. Oke. Ini wujud. Oke, udah? Udah dulu sementara itu. Udah dulu ya. Kan tadi dari sifat 20 kategori pertama adalah nafsiyah ya. Nafsiyah itu kan bicaranya sang dirinya. Nah, sifat nafsiyah cuma satu, sifatnya wujud. Wujud itu berarti ada. Dan keberadaannya nggak boleh hilang. Nah, dikatakan wujudnya Allah itu dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zohir, dia yang batin. Kalau Allah itu wujud, berarti yang lain sebetulnya wujud apa tidak? Wujud. Bahasanya gini. Kalau Allah itu wujud, Allah itu ada, yang lain sebetulnya tidak ada. Jadi yang real itu adalah Allah, dan selain Allah itu adalah ilusi. Nah, kalau diumpamakan Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zohir, Allah itu batin, kan gini. Katakanlah manusia gini kan, manusia itu ada zohirnya, ada batinnya. Manusia itu ada kurungnya, ada kuringnya. Kuring naon. Nah, yang nampak kan kurungnya. Oke, yang si kuringnya kan, usus. Nah, kuringnya kelihatan nggak sebetulnya? Tidak. Kuringnya kan nggak kelihatan, tapi ada nggak yang nggak kelihatan itu? Ada. Ada. Jadi gini, kalau kita kembalinya ke Allah, sebetulnya Allah tidak bisa diumpamakan. Tetapi kan untuk memudahkan pemahaman, maka harus ada ilustrasi namanya. Jadi Allah itu adanya tidak ada. Tidak adanya adalah ada. Seperti keberadaan angka 0 dalam ilmu matematika. 0 itu ada apa enggak sih? Ada, tapi tidak ada. Tidak adanya itu adalah ada. Kalau orang berhitung, coba berhitung. Coba ada nggak yang memulai dari angka 0? Tidak ada. Tidak. Nggak ada. Ya kan nggak ada. Coba hitung. 1. Lah, langsung ke 1. 2, 3. Nah, seakan-akan 0 itu tidak ada. Tetapi jika angka 0 itu tidak ada, terus angka 1 sampai 9 jadi ada nggak akhirnya? Kan jadi nggak ada gitu. Tidak ada, ya. Jika 0 tidak ada. Maka yang lain juga tidak ada. Maka keberadaan Allah disebut sebagai zohir dan batin adalah seperti itu. Allah itu nampak tetapi juga tidak nampak. Yang nampak adalah lahiriahnya. Tetapi lahiriah itu ada karena ada yang tersembunyi di balik itu. Emang agak susah penjelasannya. Karena gini, kan kemanapun gini, milik Allah timur dan barat. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah, yang nampak dari wajah Allah itu zohirnya apa batinnya? Zohirnya, lihat langit, lihat bumi, lihat flora, lihat itu kan zohirnya. Tetapi sebetulnya zohirnya itu apa? Di balik zohir itu ada yang batin tadi gitu. Tidak nampak.
Karena yang nampak itu tidak akan ada kalau tidak ada yang tidak ada tadi. Seperti Musa ngelihat api, di balik api itu ya, yang tidak terlihat. Iya, Seperti gitu. Nah, yang harus tembus ke balik itu kan rasanya di dalam. Jadi jangan tertipu, terpesona oleh yang nampaknya sebetulnya. Oke. Ya. Seperti kita ngedorong mobil. Ya. Kelihatannya mobil itu nggak ngelihat di belakangnya yang ngedorong. Itu maksudnya ya. Yang ngedorong tidak nampak. Jadi gerakan-gerakan apa yang didorong oleh si pendorong itu. Iya, betul. Kan ada yang dibalik itu. Nah, memahami Allah kan bisa lewat banyak pendekatan. Oke, sama kayak kita nih. Kita ini mobil nih, ada yang dorong di belakang itu ya, yang menghidupkan pasti. itu. Nggak mungkin kalau nggak ada dia. Itu yang batinnya kan gitu. Oke. Ya, makanya memahami Allah ya tidak bisa melihat yang zohirnya. Tetapi harus sampai memahami yang batinnya tadi. Apalah artinya kurung kalau nggak ada kuringnya kan jadi mati, diem dia. Iya. Gitu ya. Itu kalau pakai pendekatan angka 0, matematika. Kalau pakai pendekatan kimia, Allah itu adalah medan, sumber getar atau sumber gelombang. Kalau medannya dicabut, ya semua akan hancur. Kalau pakai pendekatan kimianya begitu. Pakai pendekatan sosial, apalagi Allah itu. Kan nanti Allah itu bisa didekati oleh banyak metode. Ya, banyak jalan menuju Roma gitu. Banyak jalan untuk mengenal Tuhan. Gitu. Tapi intinya kita harus meyakini Allah teh ada gitu ya, intinya Maya. Allah itu ada dan adanya kidam. Ya. Kidam itu terdahulu. Terdahulunya itu zati, tidak dipengaruhi, tidak disandarkan kepada tempat, ruang, dan waktu. Gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, maghrib 3 menit lagi, jadi kita tutup saja. Sementara kita bahas kidam belum selesai. Nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas arti kidam di dalam Al-Quran ya. Kita belum selesai nih. Mudah-mudahan sampai di sini kita diberikan kepahaman, walaupun ya harus muter dulu otaknya, karena ini harus dicerna. Karena kalau udah bicara sifat 20, udah bicara filsafat sebetulnya. Udah bicara filsafat. Filosofi kan mesti merenungnya butuh berapa waktu gitu. Butuh dicerna gitu ya. Baik, kalau gitu kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir, bisa gabung di acara ini. Ini lalakonnya ini grup dosen psikologi UI ya. Jadi grup ini grup pengajian Kamisan, namanya Kamisan UI. Ya, ini jadi saya nggak, ya. Saya ikutan nggak apa-apa nih, saya bukan orang UI. Ya nggak apa-apa, saya juga bukan orang UI. Saya gabung biar rame. Ya, jadi yang punya hajat. Yang punya hajat. Ya, yang punya hajatnya ini dosen-dosen psikologi UI gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, salam kenal. Sudah diizinkan masuk, nggak apa-apa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan tadi udah ya. Dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.